Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tora Fatur Rahman dengan NIM 0570183559 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum pembuatan Entity Relationship Diagram atau yang bisa disingkat ERD. Oke, di sini berdasarkan studi kasus sistem rumah sakit. Dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa rumah sakit memiliki banyak dokter dan pasien, di mana pasien harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum diperiksa dokter dan menerima resep obat. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan studi kasus yang diberikan. Nah, dari hasil analisis tersebut, saya mengidentifikasi beberapa entitas utama, yaitu di sini kita lihat di yang telah saya tampilkan. Di sini ada pasien, lalu ada administrasi, ada pemeriksaan, ada dokter, ada resep, dan ada resep ya. Jadi ada 5 entitas utama di sini. Nah, setelah menentukan entitas ini, kelima entitas ini, saya menentukan atribut dari masing-masing entitas. Contohnya, pada entitas pasien kita lihat di sini. Nah, di entitas pasien ini, ID pasien sebagai primary key, iya PK primary key. Terus ada nama pasien, ada alamat, ada tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, lalu di sini di entitas dokter juga apa kita lihat contohnya ya. Ini ada primary key di bagian ID dokter. Ini khusus berarti primary key itu cuman ada di ID dokter itu cuman ada di tabel dokter doang sebagai primary key gitu. Terus di sini ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor HP. Lalu ada juga di administrasi kita lihat di sini tabelnya berisi primary key ya. Ini ada ID daftar, tanggal daftar, dan ID pasien ngambil dari data primary key yang ada di tabel pasien. Nah, di sini saya kelompokkan sebagai foreign key ya, atau kelas anak ya. Nah, selanjutnya di sini saya menentukan relasi antar entitas. Nah, pasien memiliki hubungan dengan administrasi karena pasien harus melakukan administrasi terlebih dahulu ya. Administrasi terlebih dahulu, pendaftaran lah ya. Hubungannya itu adalah di sini ada one to many. Ya, one to many karena satu pasien dapat melakukan beberapa kali pendaftaran. Nah, kemudian saya menemukan bahwa hubungan antara pasien dan dokter merupakan many to many. Ya, many to many. Antara pasien dan dokter. Pasien dan dokter itu many to many. Ya. Karena satu pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter dan satu dokter juga dapat memeriksa beberapa pasien atau menangani banyak pasien. Nah, untuk menyelesaikan hubungan many to many tersebut, saya menambahkan entitas pemeriksaan di sini. Nah, entitas pemeriksaan ini sebagai entitas penghubung antara si pasien, kita lihat di sini, dan sebagai dokter, dan dengan dokter, dengan entitas dokter ya. Nah, entitas si pemeriksaan ini gunanya apa? Gunanya menyimpan data pemeriksaan sekaligus forensik dari tabel pasien dengan si tabel dokter. Nah, yang telah saya jelaskan di atas, yaitu kita tentunya menentukan langkah-langkahnya ya, kayak menentukan relasi antar entity beserta cardinality atau derajat relasinya ya, yang saya sebutin tadi. Relasi pertama antara pasien dan dokter dan administrasi ya, dengan derajat relasi one to many atau one to one to n ya. Nah, artinya satu pasien dapat melakukan 2 pendaftaran. Terus relasi kedua tadi yang saya jelaskan adalah antara pasien dan pemeriksaan. Antara pasien dan pemeriksaan antara pasien dan pemeriksaan berarti artinya satu pasien dapat menjalani banyak pemeriksaan. Nah, terus relasi ketiga ada dokter dan pemeriksaan dengan relasi one to n juga.
karena satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan kepada pasien. Nah, ya ini one to end. Terus relasi keempat adalah antara pemeriksaan dengan resep. Nah, ini kita lihat pemeriksaan dan resep. Tadi sempat ketinggalan ya, belum saya jelaskan. Nah, antara pemeriksaan dan resep dengan one to end juga, relasi one to end, karena satu pemeriksaan dapat menghasilkan banyak resep atau beberapa resep. Nah, pada IRD ini juga digunakan foreign key untuk menghubungkan antar key ya, antar entities, sehingga hubungan data menjadi lebih terstruktur. Nah, pada IRD ini pasien terhubung dengan administrasi melalui relasi satu ke banyak, one to many. Terus entitas pasien juga terhubung dengan pemeriksaan karena dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Terus setelah pemeriksaan selesai, dokter membuat resep obat disimpan pada entitas yang namanya resep, tabel resep ya. Nah, di tabel resep ini pada entitas pemeriksaan terdapat atribut seperti tanggal periksa, keluhan, diagnosa, dan tanggal periksa. Nah, ya ini sangat lengkap dan lebih realistis aja gitu. Selain itu, saya juga menggunakan ya di sini yang tadi saya jelaskan banyak primary key dan foreign key untuk menjaga hubungan antar table agar database lebih terstruktur dan mengurangi redundansi data. Nah, menurut saya IRD ini sangat penting dalam proses perancangan basis data karena membantu menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas sebelum database diimplementasikan. Dengan adanya IRD ini, proses pembuatan database menjadi lebih terorganisir, efisien, dan meminimalkan masalah dalam kesalahan desain ataupun nanti pada programnya ya. Nah, segitu saja yang saya dapat sampaikan terhadap mata kuliah basis data ini, tentang penjelasan IR di rumah sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.